mau meludahi, padahal kan Anies suruh supaya pakai masker, jadi nggak boleh meludah di sebarang tempat karena dia bisa nyebarin virus tuh dengan meludahi gubernur. Itu berarti meludahi juga rakyat Jakarta karena gubernur adalah kalau pakai istilah-istilah netizen simbol. Iya. Jadi apa ini problemnya sehingga harus meludahi? Kalau zaman COVID mestinya meludahi di tempat yang aman. Masa meludahi wajah orang? Ini juga ini apapun ini zaman COVID, zaman pandemi kan justru kita harus dijauhkan dari mental-mental yang ini bukan sekedar buruk tapi ini mental busuk karena memakai video meludah yang berarti kumpulan virus juga akan keluar dari ludahnya kan itu. Ini otaknya nggak nyampe sebetulnya. Ini komisaris yang berupaya untuk pamerkan keangkuhan itu. BUMN itu badan usaha milik nenek dia, milik negara. kata Erick Thohir itu bukan badan usaha milik nenek lo, kata menteri BUMN itu. Kemal Arsyad selaku komisaris BUMN PT Askrindo Persero didapati menghina Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Netizen sangat menyayangkan sikap yang dilakukan oleh komisaris BUMN tersebut sehingga viral di media sosial. Awal mulanya Kemal meretweet salah satu pemberitaan yang dalam pemberitaan itu Anies menyebut bahwa rumah sakit di DKI Jakarta masih mampu menampung pasien COVID-19. Kemal membalas pemberitaan itu dengan kata-kata yang cenderung sangat kasar. Halah bangsat benerlah nih orang, kalau ketemu gua ludahin mukanya, kata Kemal dalam cuitan di Twitternya. Sebenarnya ya yang paling lebih kasar daripada ludahin itu adalah bangsat ya. Kok begini tidak diperingatkan ya? Kalau saya jadi menteri BUMN dipecat orang kayak begini ya, karena tidak memberikan contoh yang baik. Sadar bahwa cuitannya menuai kontroversi, akhirnya Kemal meminta maaf setelah cuitannya menjadi viral. Tidak pantas dikeluarkan siapa saja ya, apalagi komisaris BUMN. Namun sebelum menghapus cuitannya dan meminta maaf, Kemal menyatakan bahwa ia mengaku emosi saat membaca pemberitaan rumah sakit DKI masih bisa menampung pasien COVID-19, sementara banyak keluarganya yang tidak bisa mendapatkan penanganan karena penuhnya rumah sakit. Halah, bangsat bener lah ini orang. Kalau ketemu gue ludahin mukanya. Wow, sekelas komisaris, tutur kata bahasanya luar biasa. Inikah hasil dari revolusi mental? Atau inikah hasil dari komisaris tidak dites TWK? Atau inilah hasil bahwa komisaris dipilih tidak berdasarkan kompetensi dan kepribadian? Ketika Anies Baswedan dicaci maki, maka datang pembelaan bertubi-tubi dari netizen, dari rakyat. Bukan rakyat Jakarta saja, rakyat Indonesia. Barangkali Kemal Arsyad ini sadar juga ya, tidak strategis mengatakan itu dan akhirnya meminta maaf. Ya kita ingat Erick Thohir pernah mengatakan bahwa BUMN harus mengedepankan akhlak selain kompetensi. Nah ini hasilnya begini nih akhlaknya. Penggunaan diksi Kemal Arsyad yang bernada hinaan dan ancaman kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Sebagai seorang komisaris independen di perusahaan badan usaha milik negara Askrindo, tidak sepantasnya Kemal Arsyad melontarkan kata-kata kotor seperti hendak meludahi gubernur. Bahkan tidak hanya sekali Kemal Arsyad kedapatan menggunakan kata-kata kotor di akun media sosialnya. Ia seperti orang yang tidak pernah berpendidikan. BUMN adalah perusahaan negara. Oleh karenanya, siapapun yang duduk sebagai dewan direksi maupun komisaris harus tahu posisi. Namun, yang terjadi pada Arsyad Rashid
BUMN seakan-akan ditempatkan sebagai perusahaan milik negara. Oleh karenanya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir untuk segera bertindak tegas. BUMN itu badan usaha milik nenek dia, milik negara. kata Erick Thohir itu bukan badan usaha milik nenek lo, kata menteri BUMN. Menanggapi pernyataan dari Kemal Arsyad, Umar Hasibuan, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, mengatakan ia menyayangkan atas sikap Kemal Arsyad yang melontarkan kata-kata tidak pantas kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan dirinya menyebut Kemal Arsyad tidak pantas diangkat menjadi komisaris BUMN. Manusia seperti ini tidak beradab diangkat menjadi komisaris BUMN. Gus Umar juga menilai bahwa seorang yang berkata kasar seperti Kemal Arsyad seharusnya tidak diberikan kesempatan untuk tes wawancara kebangsaan atau TWK. Banyak yang kemudian netizen menantang ketemuan dengan Kemal Arsyad. Salah satu netizen menantangnya berduel, ingin bertemu, paling cuma berani di media sosial. Kemudian Maudi Asmara 1701, udah jadi komisaris pingin apa lagi coba, mau ludahi wajah Pak Anies nggak punya akhlak. Kemudian Muhammad Said Didu juga mengatakan, dulu pernah dengar Pak Menteri Erick Thohir bahwa mengangkat pejabat selain kompetensi adalah akhlak. Maksudnya akhlak seperti komisaris ini, ucap Said Didu. Kemudian akun Marlina mengatakan, lah komisaris gini amat, kudu masuk pelatihan ini, biar ada akhlaknya, tong kosong nyaring bunyinya. Lalu siapakah sosok Kemal Arsyad? Kemal Arsyad dikenal sebagai salah satu produser film. Adapun sejumlah film yang diproduseri oleh Kemal Arsyad adalah Langit Ketujuh tahun 2012, Lima Elang 2011, Sang Penari 2011, dan Garuda di Dadaku 2011. Kemal Arsyad memang salah satu relawan Joko Widodo dalam Pilpres 2014 bersama dengan sejumlah tokoh lain seperti Wanda Hamidah, Musi Jiflo, hingga sutradara Angga Sasongko. Mereka mendeklarasikan gerakan Jari Tengah Ungu. Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Yusuf Kala di Taman Manggarai, Jakarta Selatan. Para pendukung termasuk Kemal Arsyad menyatakan mendukung secara kritis Jokowi JK sebagai Presiden RI. Satu di antara fasilitator yaitu Wanda Hamidah mengatakan berpartisipasi dalam gerakan ini untuk menarik dukungan dari suara-suara masyarakat yang masih apatis atau golput untuk memberikan dukungannya kepada Jokowi JK.